Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Kusnawati, saya dari Prodi Awwalusasia semester 6. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah kepengacaraan demi memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kepengacaraan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi kepengacaraan beserta fungsi dan perannya. Definisi kepengacaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang memberi jasa hukum baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara normatif, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan juga polisi. Namun, walaupun kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, tetapi dari masing-masing penegak hukum ini memiliki fungsi dan perannya yang berbeda. Fungsi dan peran dari advokat yaitu dijalankan secara mandiri untuk mewakili masyarakat atau klien dalam menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan dari siapapun dan tanpa terpengaruh oleh kekuasaan negara seperti legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Materi yang kedua yaitu peran dan fungsi advokat. Peran dan fungsi advokat terbagi atas 3. Yang pertama sebagai pengawasan penegak hukum, yang kedua sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, dan yang ketiga sebagai pekerja sosial. Yang pertama sebagai pengawasan penegak hukum, di sini terbagi atas 2, secara internal dan secara eksternal. Secara internal, baik himpunan advokat harus dapat menjaga dan mengawasi tingkah laku advokat dalam menjalankan tugasnya untuk tidak melanggar etika profesi dan aturan-aturan yang telah berlaku dalam menjalankan tugasnya. Secara eksternal, baik himpunan advokat maupun advokat itu pribadi secara individu harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar untuk dapat memperlancar proses peradilan yang terjadi, bukan sebaliknya untuk sebagai upaya dalam menghalangi proses peradilan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peran sebagai penjaga kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini sebagai penjaga kekuasaan kehakiman untuk hal perlindungan dan juga untuk jaminan bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial dalam hal ini yaitu dalam bidang hukum. Banyak yang kita ketahui bahwa masyarakat banyak membutuhkan bantuan hukum, namun masyarakat tersebut tidak berdaya. Dalam hal ini, advokat diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat wajib memberi bantuan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini, advokat secara langsung sudah menjadi pekerja sosial di mana memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak berdaya. Materi yang terakhir yaitu bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat tanpa meminta bayaran, meliputi konsultasi, kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain demi kepentingan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun istilah-istilah bantuan hukum, yang pertama yaitu legal aid. Legal aid adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua yaitu legal assistance. Legal assistance adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu membayar prestasi dan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar prestasi. Bantuan tersebut secara cuma-cuma. Yang ketiga yaitu legal service. Legal service adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tujuan operasionalnya demi menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif. Adapun asas-asas bantuan hukum yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang ketiga, keterbukaan, yang keempat, efisiensi dan efektivitas, yang kelima, akuntabilitas. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.